Pengertian tanah. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan, disebut tanah-tanah mineralogi, dan pelapukan bahan organik yang disebut tanah-tanah organik. Nah, proses pelapukan terjadi secara fisika dan kimiawi. Adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah, diantaranya iklim, organisme tanah, batuan dasar, topografi, dan waktu. Hewan yang dikategorikan organisme tanah seperti gambar berikut ini. Yang pertama adalah nematoda tanah. Kebanyakan nematoda tanah bukan parasit bagi tumbuhan. Nematoda yang menguntungkan dapat membantu mengendalikan penyakit dan siklus hara. Yang kedua adalah cacing tanah yang bermanfaat menyuburkan tanah, terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok epigei, contohnya Lumbricus rubialus, perhatikan gambar di sebelah kiri. Kemudian kelompok endogei, contohnya adalah Aloe-Loborpora floritica yang di bagian tengah. Dan yang terakhir adalah kelompok anesik, contohnya adalah Lumbricus terrestis yang di bagian kanan. Yang ketiga adalah arthropoda yang memiliki peranan membentuk struktur tanah, memperbaiki perkembangan akar, dan seterusnya. Contohnya adalah arachnida, laba-laba dan kalajengking, crustacea, contohnya adalah kutu kayu, kemudian insekta, contohnya adalah jangkrik, dan myriapoda, contohnya adalah ulat kaki seribu. Dan yang terakhir adalah hewan tanah, yaitu moluska. Contohnya adalah kita akan membahas mengenai peranan mikroorganisme tanah. Lihat di e-book IPA Terpadu Kamu halaman 284. Jangan lupa ya dibaca sebentar. Mikroorganisme tanah yang pertama adalah protozoa. Perhatikan gambar. Nah, protozoa perannya adalah mampu mengurai bahan-bahan organik, predator yang ganas, dan mampu memangsa ribuan bakteri, dan akan berkembang biak jika jumlah bakteri melimpah. Yang kedua adalah rotifera. Perhatikan gambar. Nah, rotifera biasanya terdapat dalam siklus hancuran bahan organik, misalnya pada tanah gambut, tempat yang basah pada tanah mineral. Dan rotifera memakan alga, protozoa, dan nematoda. Yang ketiga adalah alga. Perhatikan gambar dengan baik. Nah, alga memiliki kemampuan berfotosintesis sehingga menambah bahan-bahan organik ke dalam tanah. Sel-sel yang mati pada alga akan menjadi nutrisi pada bakteri dan fungi. Berikutnya adalah fungi atau jamur. Nah, fungi berperan sebagai dekomposer atau menguraikan bahan-bahan organik. Selanjutnya adalah bakteri. Perhatikan gambar berikut. Bakteri. Timbunan kapsul bakteri dalam tanah akan meningkatkan struktur tanah. Kemudian, bakteri dapat mengurai pestisida dan herbisida di dalam tanah, metabolisme, dan menetralkan senyawa organik, dan menghancurkan bahan organik alami dan senyawa organik buatan. Selanjutnya, actinomycetes. Perhatikan gambar. Nah, actinomycetes memiliki kemampuan memfermentasi kompos dan pupuk hijau. Selain itu, juga menghasilkan zat antibiotika. Dan yang terakhir adalah bakteriofag. Perhatikan gambarnya ya dengan baik. Nah, bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri dan dapat memusnahkan bakteri.